Katanya pesantren adalah tempat menuntut ilmu agama, tapi kami malah seperti hidup di neraka. Astaga, kalian kenapa? Kenapa pakai baju gini? Kami dilecehin sama Ustadz. Apa? Ini adalah pesantren Haji Thorik, dan disinilah perawan kami direnggut olehnya. Ah, bagus banget kamarnya. Padahal biaya pendidikan pesantrennya murah, tapi kamarnya sebagus ini. Pak Ustadz ngapain? Kok kamarnya dikunci? Sekarang kalian pilih, buka baju sendiri atau saya pakai. Karena sekarang kalian nggak akan bisa. Kami dilecehkan oleh Pak Ustadz. Mumpung dia masih tidur, ayo kita cepat kabur. Hei, mau kemana kalian? Jangan kabur! Dasar bejat, bisa-bisanya seorang ustadz menodai santrinya sendiri. Mami, sekarang kalian tenang aja. Ai bakal bantu kalian buat nangkap ustadz itu. Dasar Ustadz laknat, berani-beraninya kamu menodai santri di pesantren saya. Pak Haji Thorik, Kalian cepat tangkap dia. Saya udah panggil polisi buat nangkap dia. Kalian, maafin saya. Saya udah dengar semuanya. Kalau kalian dilecehkan oleh Ustadz itu. Ini semua salah saya. Karena saya telah memilih dia menjadi pendamping kalian. Maka kalian jadi seperti ini. Tolong maafin saya. Bapak nggak perlu minta maaf. Ini semua bukan salah Bapak. Tetap saja, ini sudah menjadi tanggung jawab saya. Karena itu, saya akan memperbaiki semuanya. Mulai ke depannya, saya sebagai pemilik pesantren ini bersumpah akan menjaga kalian sepenuh hati dan tidak akan membiarkan kejadian seperti itu terulang lagi. Kasih saya kesempatan sekali lagi. Bapak nggak perlu khawatir. Kami percaya kok sama Bapak. Jadi kami nggak akan kemana-mana. Ya kan? Makasih, Ana. Makasih banyak. dasar haji munafik. Aku melahirkan di toilet masjid. Ini semua berawal dari aku yang selalu dilecehkan Pak Haji Thorik semenjak masuk ke pesantrennya. Waktu itu aku dipanggil Pak Ustadz untuk bertemu dengan Pak Haji di ruangannya. Akan tetapi... Assalamualaikum, Pak. Pak Haji Thorik mau ngapain? Mau ini. Mulai jelas kan saya mau ngapain sekarang. Layani saya. Enggak, Pak. Saya nggak mau, Pak. Jangan, Pak. Lalu karena selalu mencoba kabur, aku pun dirantai dan selalu dipaksa untuk selalu melayaninya. Karena kamu sering melawan, mendingan aku ikat aja kamu di sini. Enggak, Pak. Lepasin. Lepasin. Setelah itu, aku pun selalu terkurung tak berdaya di kamar ini dan dia selalu datang hanya untuk menodaiku. Kalau kamu masih mau melawan, aku bakal siksa kamu lebih dari ini. Hingga pada akhirnya, aku pun hamil dan selama 9 bulan aku selalu terkurung di kamar busuk bagaikan hewan peliharaannya. Karena itu, sekarang aku pun tidak memiliki pilihan lain selain membunuh anakku sendiri. Maafin Mama ya, Nak. Mama janji setelah ini Mama akan menyusul kamu.
Maafin hambamu ini ya Allah. Hambamu ini sudah tidak kuat lagi jadi seperti ini. Astaga, you mau ngapain? Berhenti! Jangan larang aku, biarin aku nyusul bayiku. Bayu? Astaga, you bunuh Bayu sendiri. Kenapa? Maaf, Ayah bakal cari tahu sendiri. Ya ampun, itu kan Haji yang kemarin. Kasian banget, ternyata selama ini dia jadi korbannya. Ayu udah tahu semuanya. Maafin Ayah, Ayah turut berduka cita. Tapi Yu nggak seharusnya ngelakuin ini. Terus aku harus kayak gimana? Aku udah nggak kuat hidup kayak gini. Yu tenang aja, Ayah bakal bantu balas dendam Yu. Tapi yang terpenting, Yu harus janji kalau Yu nggak boleh akhirin hidup Yu kayak gini. Sekarang, Ai bakal nyamar jadi salah satu santrinya untuk ngebongkar semua kebusukannya. Santri-santri ini dipaksa berpakaian seksi oleh Pak Ustadz. Kalian kenapa? Yu ngapain? Selama ini kamu udah masuk ke jebakan. Bagus. Sekarang aku punya mainan baru untuk dinikmati. Nabi, kok gak muncul? Nabi. Sekarang kita lihat gimana spek dalamnya. Syirah, kamu kenapa? Mimpi ya? Ayo nggak apa-apa. Ya udah kalau gitu, ayo kita siap-siap. Sebentar lagi kita pengajian sama Pak Haji Torik. Ternyata yang Ai alami cuma mimpi. Itu dia orangnya. Dia adalah Haji Torik, ustadz sekaligus pemilik pesantren ini yang sudah melecehkan santrinya sendiri. Karena itu, Ai sengaja nyamar sebagai santrinya buat membongkar semua kebusukannya. Syirah, kamu adem? Ayo. Akan tetapi, selama 2 hari menyamar sebagai santri, Ai nggak bisa nemuin bukti atau kejanggalan apapun. Selama ini kami hanya melakukan kegiatan pesantren seperti biasa, mulai dari mengaji, sholat, ceramah, ataupun kegiatan pesantren lainnya. Akan tetapi, saat ini semuanya berubah. Kalian, Ayah ada di mana? Maafin, aku Syirah, aku terpaksa. Maksudnya, bawa perutku sakit ya? Semalam kamu udah dinodain sama Pak Haji Torik. Apa? Waktu kamu mau tidur, aku sengaja nuang obat bius ke minuman kamu. Nih, minum dulu sebelum tidur. Makasih ya. Yuk tidur. Terus, waktu kamu udah tidur karena obat bius, kami pun sengaja diam-diam bawa kamu ke kamarnya Pak Haji Torik. Bagus. Sekarang, bawa dia ke kamar saya. Maafin aku Syirah, semua ini salahku. Tapi kami semua terpaksa ngelakuin ini. Kami diancam. Dialah. Aku dan para santri dinodain oleh oknum ustadz. Masuk kau, masuk! Dialah. Mati kau! Mati! Dan dia adalah Haji Torik Tornado, orang yang melakukan semua kegilaan ini. Awalnya kami kira dia ustadz baik yang tulus mengajarkan para santri. Ini semua salah saya. Karena saya telah memilih dia menjadi pendamping kalian. Maka kalian jadi seperti ini.
Tolong maafin saya. Tapi ternyata itu semua adalah kedoknya untuk menutupi semua perbuatannya yang gila. Dasar perempuan murahan. Berani-beraninya kau kembali ke sini buat bunuh aku. Bunuh? Semenjak aksi bunuh diriku digagalkan, aku pun berniat untuk membunuhnya terlebih dahulu. Maafin Mama, nak. Seharusnya sebelum Mama mati, Mama bawa dulu orang yang udah buat kita seperti ini. Lalu saat aku berhasil menyudutkannya, tiba-tiba saja... Mati kau sialan! Jangan! Wajahnya berubah jadi Pak Ustadz Digo. Pak Ustadz! Dasar naif. Sekarang, ikut denganku. Setelah ini, aku punya hadiah spesial buatmu. Kalian lihat dia. Lihat! Anggap dia sebagai pelajaran. Kalau ada di antara kalian yang berani melawan saya, kalian akan berakhir sama seperti dia. Nela, maafin kami Syira, kami nggak bisa apa-apa. Awalnya, kami percaya dengan semua perkataannya waktu itu. Akan tetapi setelah kamu pergi... Sekali lagi, maafin saya ya. Saya janji, kejadian seperti ini tidak akan pernah terulang lagi. Iya Pak, Bapak nggak perlu minta maaf. Kami percaya kok sama Bapak. Karena mulai sekarang, yang kalian alami bakal lebih parah daripada sebelumnya. Maksud Bapak? Semenjak itu, kami selalu disiksa dan diperlakukan seperti hewan olehnya. Selama ini, dialah korban pertama yang menanggung semuanya sendiri. Kami nggak tega, tapi kami nggak bisa apa-apa. Karena kami takut akan berakhir kayak dia. Sekarang, kalian gak perlu khawatir. Karena ayam bakal ngurus sisanya. Nabi. Dia adalah Haji Torik Tornado, ustadz sekaligus pemilik pesantren yang gila ini. Tapi Pak, ampun Pak. Siapa yang nyuruh kamu berhenti? Hah? Maaf Pak, saya gak sengaja kaki saya sakit. Sekarang kamu joget dan jangan berhenti sampai kaki kamu patah. Paham? Walaupun dia seorang ustadz, tapi dia suka menyiksa dan melecehkan para santrinya. Dan sekarang, Ai sengaja nyamar jadi santri untuk menarik perhatiannya. Goyanganmu oke juga, tapi sayang banget. Waktu aku nyicipin kamu semalam, kamu cuma tidur. Maaf Pak, tapi bekas semalam masih sakit. Jadi... Kamu tahu kan, saya nggak suka penolakan. Sekarang, karena kamu sudah berani buat saya marah, layani saya di depan mereka semua. cukup, kesabaran Ai udah habis. Tanganku sakit. Kau sendiri yang sudah membuat marah. Nabi. Jangan! Pak Ustaz. Percuma aja, you nggak bakal bisa hipnotis Ai. Kamu kok bisa tahu? Selama ini Ai tahu kalau dia bukan seorang ustadz, melainkan seorang penghipnotis. Ai udah tahu kalau selama ini you selalu ngurus santri you yang hamil 9 bulan. Assalamualaikum Pak Haji, saya. Astagfirullah Pak, apa-apaan ini Pak? Anggap aja kamu gak lihat apa-apa. Kalau kamu masih mau hidup di dunia ini. Lalu you pun ketahuan sama Pak Ustadz Digo dan you pun sengaja mengancamnya. Tapi ternyata ancaman you nggak berarti apa-apa buatnya dan dia pun nekat bebasin santri you itu dari you. Pak Ustadz. Cepat, kita harus pergi sebelum dia datang. Kalian orang
Pergi kalian kalau kalian masih mau hidup. Cepat pergi! Jalan. Setelah itu, Yu sengaja menghipnotis Pak Ustadz melakukan semua perbuatan busuk Yu untuk dikambing hitamkan. Sekarang, lecehin semua santri yang baru datang hari ini. Sama kayak waktu Yu nangkap Dela, Ai nggak akan terpengaruh sama sihir murahan Yu. Sekarang, ayo bawa dia ke penjara. Berhenti! Bella, saya nggak perlu repot-repot bawa dia, karena aku sendiri yang akan habisin dia di sini. Awas! Awas! Maaf, tapi Ai nggak bakal ngebiarin Yu ngelakuin ini. Semua ini demi kebaikan Yu. Ai tahu hidup udah hancur dibuat dia. Tapi kalau Yu ngelakuin ini dan ngebunuh dia, itu sama aja Yu biarin dia menang. Jadi tolong, biar Tuhan yang menghukumnya. Ai yakin Tuhan itu nggak tidur. Tuhan selalu memberikan jalan terbaik untuk hambanya yang tersakiti.